Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kelas 5, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makin semangat ya anak ya. Kemarin kita habis berlibur 2 minggu ya. Walaupun di rumah aja, tapi kita tetap semangat. Terus jangan kendor semangatnya dalam belajar di rumah ya. Selalu jaga kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak ya. Anak-anakku sekalian, hari ini kita belajar SKI di kelas 5. Sekarang kita belajar tentang silsilah Abu Bakar As-Siddiq ya. Siapa tahu siapa sih Abu Bakar As-Siddiq ya. Abu Bakar As-Siddiq berasal dari mana? Dari suku Bani Tamim ya. Abu Bakar As-Siddiq masih ada hubungan kekeluargaan dengan Rasulullah, yaitu bertemu pada garis keturunannya, yaitu siapa? Murrah bin Ka'ab ya. Nah, di sini riwayat dan silsilah Abu Bakar As-Siddiq. Sebelum masuk Islam, Abu Bakar As-Siddiq bernama Abdul Ka'bah. Nah, setelah masuk Islam, Abu Bakar As-Siddiq diganti namanya menjadi Abdullah bin Abi Quhafa At-Tamimi. Ya, setelah masuk Islam diganti oleh Rasulullah, yaitu siapa? Abdullah bin Abi Quhafa At-Tamimi. Kalau sebelum masuk Islam yaitu namanya Abdul Ka'bah. Ya. Akhirnya Rasulullah mengubah lagi atau memberi julukan. Namanya Abdullah bin Abi Quhafa diberi julukan yaitu Abu Bakar oleh Rasulullah. Abu artinya bapak, sedangkan Bakar artinya pagi atau segera. Ya, diberi julukan Abu Bakar karena beliau seorang yang dewasa yang pertama kali masuk Islam. Ya, segera untuk masuk Islam, makanya diberi julukan Abu Bakar. Atau yang disebut dengan as-sabiqun al-awwalun, artinya sahabat yang pertama-tama masuk Islam. Nah, setelah peristiwa Isra Mi'raj, beliau diberi gelar julukan As-Siddiq. Ya, As-Siddiq itu adalah orang yang membenarkan atau jujur. Orang yang membenarkan ucapan dari Rasulullah. Karena pada saat itu orang yang pertama kali membenarkan ucapan Rasulullah ketika Isra Mi'raj yaitu Abu Bakar. Makanya diberi julukan As-Siddiq. Makanya namanya sekarang menjadi Abu Bakar As-Siddiq. Ya, karena orang yang pertama kali selalu percaya kepada Rasulullah dan pertama kali mempercayai Rasulullah ketika melaksanakan Isra Mi'raj. Sejak itulah Abu Bakar diberi nama Abu Bakar As-Siddiq. Nah, selanjutnya Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah yang pertama. Jadi Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah yang pertama atau Khulafaur Rasyidin, pemimpin-pemimpin yang diberi petunjuk yang pertama setelah Rasulullah atau menggantikan Rasulullah ketika Rasulullah wafat, yaitu yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, pada masa pemerintahan Abu Bakar mengalami berbagai macam halangan dan rintangan. Banyak terjadi pemberontakan, yaitu banyak yang membangkang atau tidak mau membayar zakat. Banyak orang-orang murtad. Ya, banyak munculnya nabi-nabi palsu seperti siapa? Musailamah al-Kadzab dan Tulaiha al-Khuwailid. Ya, mereka mengaku dirinya sebagai nabi setelah Rasulullah wafat. Nah, dalam rangka menumpas para pembangkang tersebut, Khalifah Abu Bakar mengarahkan pasukan yang dipimpin oleh panglima perang yang handal, yaitu siapa? Khalid bin Walid dan Amr bin As. Ya, mereka memberi kepercayaan kepada Khalid bin Walid dan Amr bin As untuk memimpin, ya, untuk mengatasi pemberontakan orang-orang murtad yang mengaku dirinya sebagai nabi. Akhirnya pengacau-pengacau tersebut satu persatu dapat dimusnahkan. Selain itu, wilayah Islam kemudian meluas hingga menjadi ke negeri Syria dan Palestina. Ya, akhirnya banyak pengacau-pengacau pemberontak yang diselesaikan pada masa pemerintahan Abu Bakar
Abu Bakar As-Siddiq. Nah, semakin lama Abu Bakar semakin sering sakit, ya. Abu Bakar semakin sering sakit. Ya, makanya itu Abu Bakar hanya memerintah selama 2 tahun 3 bulan. Ya, sejak itu Abu Bakar sering sakit. Ya, karena mengkhawatirkan perkembangan Islam di masa yang akan datang, ia pun memanggil para pemuka dari sahabat Nabi yang merundingkan kekhalifahan selanjutnya setelah Abu Bakar. Ya, dalam musyawarah Abu Bakar mengajukan Umar bin Khattab sebagai calon tunggalnya yang menggantikan beliau ketika beliau wafat. Ya, jadi setelah Abu Bakar As-Siddiq sudah menunjuk calon untuk menggantikan kekhalifahan untuk memimpin umat Islam, yaitu siapa? Umar bin Khattab. Ya, akhirnya Abu Bakar As-Siddiq wafat pada tanggal 21 Jumadil Akhir tahun ke-13 Hijriah, bertepat dengan tanggal 12 Agustus 632 Masehi. Pada usia berapa? 63 tahun. Beliau dimakamkan di Masjid Nabawi di samping makam dari Rasulullah. Itulah perjuangan Abu Bakar As-Siddiq ketika memimpin. Ya, banyak menumpaskan pemberontakan. Banyak menyelesaikan orang-orang yang murtad, orang yang mengaku dirinya sebagai nabi seperti Musailamah Al-Kadzab. Akhirnya diselesaikan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Perjuangannya selama 2 tahun 3 bulan. Itulah perjuangan yang dilakukan khalifah yang pertama, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Itu aja yang dapat Ibu jelaskan tentang silsilah perjuangan dan kepribadian dari Abu Bakar As-Siddiq. Semoga bermanfaat dan kalian selalu tetap jaga kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak, dan bercuci tangan. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.